Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gepira Salwarizkila dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktek DHCP Server, tugas yang diberikan oleh Bapak Yusa Yuliansah. Nah, sebelum ke prakteknya, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu DHCP Server. Nah, jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan jaringan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Setiap kali kita menggunakan perangkat seperti laptop ataupun ponsel untuk tersambung ke Wi-Fi, protokol inilah yang nantinya akan memastikan perangkat kita mendapatkan alamat IP dan bisa berkomunikasi dengan internet tanpa perlu tindakan manual. Untuk lebih mudahnya, gambarannya yaitu seperti DHCP adalah sebuah kota dan setiap perangkat itu adalah rumah. Agar rumah-rumah ini bisa saling mengirim surat, maka diperlukan alamat yang menunjukkan letaknya. Selanjutnya ada fungsi DHCP Server. Yang pertama yaitu menetapkan dan mengelola alamat IP. Memberikan IP secara otomatis kepada perangkat yang tersambung ke jaringan. Proses ini berlaku untuk berbagai perangkat termasuk HP, laptop, dan juga printer tanpa memerlukan konfigurasi manual. Dengan DHCP, setiap perangkat juga akan mendapatkan alamat IP yang berbeda-beda sehingga kita bisa langsung menggunakan perangkat dengan cepat dan efisien. Yang kedua adalah mencegah masalah penetapan IP. Terkadang ada masalah penetapan IP dalam jaringan yang menyebabkan dua perangkat mendapatkan alamat IP yang sama. Nah, konflik ini akan mengakibatkan perangkat kita tidak bisa tersambung dengan benar, akhirnya menimbulkan gangguan komunikasi. Maka dari itu, nantinya DHCP server itu akan mencegah masalah ini dengan mencatat setiap alamat IP yang telah diberikan sehingga setiap perangkat dipastikan hanya mendapatkan satu alamat IP khusus setiap kali tersambung ke jaringan. Yang ketiga, memperbarui liste alamat IP. Alamat IP yang diberikan oleh DHCP server memiliki masa berlaku yang disebut liste. Ketika masa berlaku ini selesai, perangkat harus memperbarui alamat IP atau meminta yang baru agar bisa terus tersambung ke jaringan. DHCP akan mengotomatiskan proses ini sehingga pengguna tidak perlu mengatur ulang jaringan secara manual. Fungsi ini sangat berguna dalam jaringan dinamis, seperti Wi-Fi publik atau sekolah, di mana banyak perangkat sering tersambung ke jaringan secara bergantian. Yang terakhir ada mengalokasikan kembali alamat IP. Setelah list selesai, nantinya alamat IP akan dirilis kembali oleh perangkat yang sudah tidak tersambung. Nah, alamat ini kemudian akan kembali ke pool dan DHCP server akan memberikannya lagi secara otomatis pada perangkat lain yang baru tersambung. Tanpa DHCP, administrator harus mengalokasikan IP address secara manual satu persatu. Nah, tentu saja proses itu akan memakan banyak waktu dan meningkatkan resiko kesalahan manusia. Teman-teman, jadi langsung saja kita masuk pada prakteknya. Di sini kita perlu masuk terlebih dahulu pada Oracle VirtualBox-nya. Nah, kemudian kita siapkan untuk virtual machine yang akan kita konfigurasi sebagai DHCP server dan kita juga siapkan Windows 7-nya yang bertindak sebagai kliennya. Di sini kalian pastikan terlebih dahulu settingan networknya itu sudah sama. Nah, untuk Windows 7-nya ini networknya kita setting menggunakan internal network. Kemudian untuk advance-nya di sini allow all, oke. Kemudian untuk Debian-nya juga kita setting dengan internal network. Langsung saja kita show atau start. Nah, jika sudah ada tampilan login seperti ini, kita login dengan root, password. Nah, ini kita sudah berhasil login. Karena saya akan mengkonfigurasikan DHCP servernya itu secara statik, maka di sini saya akan menambahkan IP address-nya terlebih dahulu dengan cara statik. Caranya yaitu kita ketikkan perintah nano spasi slice etc slice network slice interface. Enter. Nah, di the primary network interface-nya untuk allow hot loop
networknya kita itu ganti dengan menggunakan auto. Kemudian untuk DHCP kita ganti juga dengan static. Kita masukkan IP-nya address 192.168.100.50. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian setelah itu ctrlo, enter ctrlx. Nah, setelah itu kita harus merestart si networknya ini terlebih dahulu dengan cara etc/init.d/networking restart. Kita berhasil merestart networknya, kemudian kita masukkan terlebih dahulu apt cd-room add, enter. Nah, di sini kita pergi ke mesin, setting, storage. Nah, untuk optical drive-nya di sini kita pilih Debian DPD2. Kemudian untuk live CD or DVD kita checklist, baru oke. Setelah itu baru enter lagi. Nah, sudah selesai. Kita masukkan apt spasi install isg strip dhcp strip server, enter. Nah, kemudian setelah itu nano spasi slice etc slice default slice apt slice sources .list, enter. Nah, di sini untuk Debian CD-ROM-nya itu kita tambahkan pagar. Setelah itu baru kita ctrlo, enter ctrlx pada nano spasi slice etc slice dhcp slice dhcpd.conf, enter. Kita cari aslically. Nah, pada bagian ini kita hapus pagar dari mulai subnet hingga tanda kurung yang paling bawah. Kemudian untuk subnetnya itu kita masukkan IP yang sudah kita tambahkan tadi, 192.168.100.0. Nah, kemudian untuk netmasknya, bagian oktet terakhir kita ganti dengan 0, yang 224-nya. Kemudian untuk range-nya, saya akan menggunakan IP 192.168.100.52 sampai 192.168.100.254. Kemudian untuk option domain name servernya kita hapus dari org hingga ns1. Kita ganti dengan IP yang sudah kita masukkan pas tadi awal. 192.168.100.50. Kemudian untuk internal example org-nya kita hapus dan kita ganti dengan nama gepira.id.
Untuk option routernya, kita masukkan IP yang telah kita tambahkan awal, 192.168.100.50. Kemudian untuk option broadcast-nya, kita hapus 192.168.100.50. 255, maaf. Kemudian setelah itu, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah atau tidak. Oke, sepertinya sudah benar terisi semuanya. Kita coba klik CTRL-X. Yes, enter. Lupa untuk merestartnya. Slice etc, slice init.d, slice isc strip dhcp strip server spasi restart. Oke, sudah berhasil di restart. Kemudian kita bisa mengecek apakah si DHCP kita itu sudah aktif atau belum. Caranya yaitu dengan masukkan perintah slice etc slice init.d slice isc strip dhcp strip server spasi status. Enter. Oke, di sini keterangannya DHCP kita itu sudah aktif running. Kemudian kita bisa langsung saja masuk pada Windows 7-nya. Setelah masuk pada tampilan Windows, di sini kita pergi ke Open Network and Setting Center. Kemudian Change Adapter Setting. Local Area Connection-nya kita klik, double klik. Kemudian kita ke Properties. Internet Protocol version 4. Properties. Nah, di sini kalian pastikan kosong ya teman-teman. Obtain an IP address automatically, kalian klik. Untuk obtain DNS server, address automatically juga diklik. Kemudian setelah itu baru oke. Ini di sini kita langsung saja ke status, detail. Nah, di sini untuk connection spesifiknya itu sudah bernama gepira.id, dan untuk IP address-nya juga di sini merupakan range IP yang tadi kita masukkan. Kemudian untuk IP default gateway-nya adalah IP yang tadi kita masukkan sebelumnya. Kita coba untuk pergi ke CMD. Kita akan melakukan pengujian di CMD ini. Kita ping ke IP yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 192.168.100.52. Ini merupakan range IP yang kita dapatkan, kemudian kita enter. Nah, ini keterangannya itu sudah reply from ya teman-teman, artinya si klien kita itu sudah bisa mengakses DHCP server. Kemudian kita coba ping lagi ke IP yang Debian, yaitu 192.168.100.50. Ini merupakan IP default gateway atau IP yang pertama kita masukkan. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga keterangannya sudah reply from ya teman-teman. Oke, konfigurasi DHCP server kita sudah berhasil. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya.